Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu berharap semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Indasari. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Vina. Saya yang akan membimbing kalian di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Menyampaikan terlebih dahulu materi yang akan kita bahas pada semester ini. Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang teks deskripsi. Nah, apa kalian tahu apa itu arti dari deskripsi? Nah, ayo coba pikir. Nah, kalau ada yang sudah paham atau yang sudah tahu arti deskripsi itu adalah artinya menggambarkan. Tapi apa yang kita gambarkan? Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum tahu, silahkan saksikan video berikut ini yang akan menjelaskan tentang sedikit ilmu tentang teks deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang teks deskripsi untuk siswa kelas 7. Kita akan membahas yang pertama tentang pengertian teks deskripsi. Namun sebelum itu, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan melibatkan panca indera. Contoh objek yang dideskripsikan adalah orang, tempat, dan benda. Sedangkan untuk contoh keadaan yang dideskripsikan adalah suasana dan peristiwa. Nah, itu tadi pengertian tentang teks deskripsi. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi ada 4. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Artinya, teks deskripsi itu berisi tentang penggambaran atau melukiskan sesuatu. Ya, seperti yang sudah dikatakan pada pengertiannya, bahwa sesuatu itu bisa berupa benda, objek, orang, ataupun tempat dan suasana. Kemudian ciri-ciri yang kedua, melibatkan kesan panca indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Artinya di sini panca indera kita yang kita gunakan bisa itu berupa pendengaran, penglihatan, penciuman. Nah, itu kita gunakan dalam menulis teks deskripsi agar objek yang kita gambarkan itu menjadi lebih jelas oleh pembaca ataupun pendengar. Ciri-ciri yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Artinya, ketika pembaca atau pendengar membaca atau mendengar apa yang kita tulis, apa yang kita deskripsikan, si pembaca atau si pendengar ini bisa merasakan apa yang kita tulis. Seperti itu. Kemudian ciri yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Contoh, ketika kita ingin mendeskripsikan sebuah meja, tentu kita harus mendeskripsikannya dengan benar. Misal, meja itu berkaki 4, kemudian mejanya berwarna biru, dan meja itu terlihat sangat bagus, misalnya seperti itu. Nah, jadi perinciannya itu harus jelas. Kemudian yang ketiga, kita lanjut, yaitu tentang jenis teks deskripsi. Nah, jenis teks deskripsi bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan cara mendeskripsikan objeknya. Yang kedua, berdasarkan objeknya. Nah, berdasarkan cara mendeskripsikan objek itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu deskripsi eksplanatory dan deskripsi sugesti. Kemudian berdasarkan objeknya juga dibagi menjadi 4, yaitu deskripsi tempat, deskripsi benda, deskripsi orang, dan deskripsi waktu. Nah, apa yang dimaksud dengan masing-masing
deskripsi, explanatory, sugesti, tempat, benda, orang, dan waktu. Berikut penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan cara mendeskripsikan objek. Yang pertama, ada yang dimaksud dengan deskripsi explanatory. Deskripsi explanatory itu ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis tanpa mencampurkan rasa subjektif. Jadi apa yang kita lihat kita tulis berdasarkan apa yang kita lihat. Contoh, sebuah kelas yang tertata rapi, indah. Nah, kita tulis sesuai dengan apa yang kita lihat. Itu explanatory, jadi berdasarkan fakta. Kemudian deskripsi sugesti ditulis berdasarkan kesan yang muncul. Ini contohnya bisa kita buat misal seperti ini. Kita melihat seseorang itu beda dengan orang lain melihat orang yang kita lihat. Nah, sugesti. Jadi kita misalnya mendeskripsikan seorang ibu bahwa misalnya ibu si Rina adalah sosok ibu yang penyayang, kemudian baik, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh dari deskripsi sugesti. Jadi kita mensugesti pembaca atau pendengar berdasarkan apa yang kita rasakan, berdasarkan kesan yang muncul pada diri kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya berdasarkan objek. Berdasarkan objeknya tadi ada 4. Yang pertama, teks deskripsi tempat atau biasa disebut dengan spasial adalah teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Misal sebuah tempat yang menjadi tempat sejarah atau tempat terjadinya kecelakaan. Nah, di situ kita bisa menggambarkan atau mendeskripsikan tempatnya. Kemudian yang kedua adalah teks deskripsi benda, adalah teks yang melukiskan benda yang dilihat oleh penulis dari berbagai segi agar benda tersebut tergambar dengan jelas dan oleh pembaca atau pendengar. Nah, ini contohnya tadi adalah sebuah meja. Kemudian yang ketiga, teks deskripsi waktu menggambarkan urutan waktu. Pembaca atau pendengar akan mengetahui urutan suatu kejadian yang berhubungan dengan waktu. Ini bisa kita contohkan sebuah peristiwa kecelakaan misalnya. Nah, atau sebuah cerita yang kita buat tapi di situ menjelaskan tentang urutan waktunya. Nah, jadi di sini urutan waktu yang akan kita deskripsikan. Misal dari pukul 5 bangun tidur, pukul 6 bersiap-siap pergi ke sekolah, pukul 7 berangkat sekolah, pukul 8, 9 dan seterusnya. Nah, itu adalah urutan waktunya yang dideskripsikan. Kemudian yang keempat adalah teks deskripsi orang, yaitu berisi penggambaran terhadap seseorang yang dilihat secara terperinci. Itu untuk mendeskripsikan seseorang itu bisa dari berbagai aspek, misal dari ciri-cirinya, dari sifatnya, dan sebagainya. Oke, itu saja untuk materi tentang teks deskripsi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, itulah tadi sedikit pengertian dari teks deskripsi dan sedikit pengetahuan tentang teks deskripsi. Nah, jika dari kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa mengirim pertanyaan di Google Classroom di bagian komentar. Ya, nanti kita akan bahas bersama.